Saudara, saya akan coba membawa saudara untuk mengerti konsep ini. Selama kita tidak keluar dari pola pikir bahwa kita yang membutuhkan Tuhan atau perlu Tuhan, maka kita akan jadi orang Kristen yang tidak produktif dalam hidup ini. Kenapa? Karena yang membutuhkan bukan cuma kita butuh Tuhan, tapi Tuhan pun butuh kita. Ya, saya mau tekankan ini betul-betul. Bukan cuma kita yang memerlukan Tuhan, tapi Tuhan juga perlu kita. Saya percaya kalau semua kita dalam hidup ini menyadari bahwa kita itu diperlukan oleh seseorang. Ada beda nggak dengan orang yang merasa hidupnya nggak diperlukan siapa-siapa? Coba, ada beda tidak? Beda. Bedanya kira-kira di mana? Orang yang merasa nggak diperlukan seseorang, hidupnya bagaimana dia? Malas tahu, akan santai, karena dia merasa nggak dibutuhkan siapa-siapa. Dan biasanya orang seperti itu pasti orang egois. Dia hanya bisa memikirkan orang lain setelah dia kenyang duluan. Selama dia masih lapar, dia nggak akan pusing dengan orang lain. Dia mau mati, mau apa urusan, mau aku kenyang dulu. Itu orang paling jahat di dunia. Orang yang tidak pernah peduli dengan keadaan di sekitarnya. Tapi kalau kita sadar bahwa ada yang membutuhkan kita, saudara, maka kita akan punya semangat dengan punya tantangan yang luar biasa. Betul tidak? Ada dorongan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Temukan kebenaran ini, bahwa Tuhan yang memerlukan kita. Kenapa bisa begitu? Saya akan tunjukkan 2 ayat tentang hal ini. Nomor 1, Roma 16 ayat 20. Kita tahu bahwa musuh masih bekerja begitu dahsyat karena mereka merasa tidak ada yang mengusik, nggak ada yang menghalangi. Dengarkan kalimat ini. Kita tahu sekarang setan bekerja luar biasa. Musuh merusak kehidupan luar biasa. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka merasa nggak ada yang mengusik, nggak ada yang menghalangi apa yang mereka buat. Jadi mereka semau maunya. Ayat 20. Semoga Tuhan sumber damai sejahtera. Berapa lama? Segera. Bagaimana? Akan menghancurkan siapa? Iblis. Di mana? Di bawah kakimu. Dan inilah kekuatan kita. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai. Saudara, renungkan firman ini. Kalau selama ini saudara masih beranggapan setan itu urusan Tuhan, saya ulangi lagi, kalau sampai hari ini saudara masih beranggapan bahwa setan itu urusan Tuhan, saudara, kita orang paling celaka di dunia ini. Firman ini jelas sekali menyatakan bahwa musuh itu, setan itu bukan urusan Tuhan lagi, tapi urusan siapa? Urusan kita. Karena Tuhan menetapkan bahwa mereka dihancurkan di kaki kita, bukan di tangan Tuhan lagi. Ayo kita sadarkan hal ini. Maka itu selama kita masih lihat kejahatan bekerja di antara kita, di sekitar kita, itu karena kita belum berfungsi dengan baik. Maka dengan ini kita menyadari Tuhan membutuhkan kita tidak? Sangat. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Tadi saudara Peres sudah menyatakan tentang kata kriteria orang percaya. Dan lewat ayat ini kita ditegaskan lagi. Aku berkata kepadamu. Jadi ini langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya. Jadi penegasannya jelas. Sesungguhnya. Barang siapa percaya kepadaku. Saudara, inilah kriteria, inilah penjelasan, inilah bukti. Orang percaya kepada Yesus bukan dia ke gereja. Orang percaya pada Yesus bukan dia berdoa. Orang percaya kepada Yesus bukan dia melayani ini, melayani itu, tidak. Tapi inilah kriterianya. Orang yang percaya kepadaku, lanjutkan, ia akan melakukan
juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ayo berhenti dulu sampai di sini. Satu-satunya catatan dalam bagian ini yang menunjukkan orang percaya itu siapa dan apa, cuma satu. Yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang melakukan juga apa yang Yesus lakukan. Berarti dia butuh kita tidak? Butuh untuk melakukan apa yang dia lakukan. Saya beri kesempatan kepada saudara untuk menunjukkan dengan cepat 5 apa yang Yesus pernah lakukan. 1, cepat, apa yuk? Memberi makan. Oke, nomor 2 apa? Menyembuhkan. Nomor 3 apa? Membangkitkan orang mati. Nomor 4 apa? Mengajar. Nomor 5 apa? Mengubah air jadi anggur. Oke, 5 ini, ayo kita lihat. Dengarkan baik-baik. Kriteria orang percaya bukan dia khotbah, bukan dia ke gereja, bukan dia ini, bukan dia itu. Tapi kriteria orang percaya kepada Yesus adalah melakukan juga apa yang dia lakukan. Mari kita lihat satu persatu. Yesus memberi makan banyak orang. Itu dari saudara sini tadi ngomong. Cara belajar firman Tuhan, saudara, kalau kita menemukan kebenaran, coba saudara balik dulu. Kalau tidak, berarti itu sebaliknya. Ya. Jadi, kalau Tuhan Yesus pernah memberi makan orang, maka kita pun harus memberi makan orang. Karena kalau tidak pernah memberi makan orang, berarti kita makan orang. Loh, ini serius. Karena cuma ada satu di antara dua. Maka itu yang sampai hari ini belum pernah keluar uang untuk memberi makan orang, saudara belum Kristen. Betul? Karena Yesus mengatakan yang percaya kepada dia melakukan juga yang dia lakukan. Ayo kita jujur buat itu. Saya selalu berkata pada banyak orang, biasanya orang berkata begini, bagaimana bisa memberi makan orang? Untuk di sini makannya belum teratur. Saya berkata begini, justru latihan, mumpung masih miskin, belajarlah untuk murah hati. Sebab kalau selama masih miskin pelit, kaya tambah pelit, percayalah itu. Ngaku ya atau tidak? Karena setelah kita kaya, kita ya wah susah, ini begini, wah alasannya makin banyak. Maka itu mumpung masih miskin, ayo latihan jadi kaya. Nah, malam keberapa saya lupa, ketika seorang pemimpin di bagian kru di kapal itu tahu bahwa anak buahnya tiap malam kumpul, lalu saya didatangi, namanya Pak Prasetyo. Waduh, terima kasih Pak, sebetulnya kami itu rindu ada pembinaan, tapi siapa yang kami harus bawa naik ke kapal ini? Jauh ada penumpang yang begini dulu kami senang. Terus dia pilihkan 2 topik, saudara. Nah, salah satu topik itu adalah manajemen keuangan. Nah, pas topik itu yang datang banyak sekali. Di situ Islam, Hindu, Buddha, Kristen campur jadi satu semuanya. Saya pakai Alkitab. Saya bilang duluan kepada mereka, karena saya pendeta, tapi saya tidak mengajarkan kekristenan. Jadi saya ajak deal dulu, boleh? Mereka setuju. Baik, kita ngomong. Penanya pertama justru berkata begini, bagaimana kita bisa manage keuangan? Saya bilang, sebelum belajar manage keuangan, saya tanya dulu punya uang atau tidak. Lu betul nggak? Bagaimana mau belajar manage kalau nggak punya uang? Mereka tertawa juga. Jadi lebih baik belajar dulu bagaimana dapatkan duitnya sebelum belajar manage-nya. Saya tetap menghormati tema ini karena temanya dikasih oleh Pak Prasetyo, saya bilang begitu. Nah, sekarang masalahnya, ayo kita belajar bagaimana cara dapat duitnya. Wah, mereka senang. Tapi saya balik lagi, sebelum tahu dapat duitnya, harus belajar dulu bagaimana cara tahu menggunakan uang itu. Mereka bingung, jadi yang mana kita mau pelajari? Belum selesai. Saya bilang, sebelum kita bisa belajar untuk bagaimana menggunakan uang itu, saya belajarlah jadi kaya lebih dulu.
Mereka terus bengong. Berjadikan iya toh, kan baliknya nanti mau manage keuangan. Nah, untuk belajar jadi